Shalom, perkenalkan nama saya Delila Hala, NIM 10120210184, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, kelas B, semester 2. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila merupakan sistem filsafat. Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat? Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran para pendiri negara. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia, berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai pada pengesahan Pancasila oleh BPKI. Pancasila sebagai sistem filsafat dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus atau subjektivus. Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Yang ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Yang keempat, landasan aksiologis Pancasila. Adapun sumber historis politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat itu sejarahnya pada tanggal 12 Agustus 1928 Soekarno pernah menulis di Sulu Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Yang kedua yaitu sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasi ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam pandangan hidup atau way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya sebagai suku bangsa Indonesia. Sedangkan kelompok yang kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Itu adalah sumber historis, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, sumber politis sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasi ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1959 dan 1958 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam bidang politik Habibie pada tanggal 1 Juni 2011, yaitu merupakan sumber politis Pancasila. Yang berikut yaitu argumen, dinamika, dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat atau dinamikanya itu yang pertama, pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis, atau dalam hal ini istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung, atau artinya filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari.
Yang kedua yaitu tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada beberapa bentuk tantangan, yaitu yang pertama tantangan kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Yang kedua yaitu komunisme, adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme bahwa sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Yang berikut yaitu esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat itu terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup, termasuk warga negara, harus memiliki kesadaran yang otonom atau kebebasan kemandirian di satu pihak, dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Yang kedua yaitu hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis, yaitu yang terdiri atas tiga monodualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, sifat kodrat atau makhluk individu sosial, kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan. Hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja, tetapi pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Yang kelima, hakikat keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara, atau sila keadilan terwujud dalam tiga aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah atau dinamakan dengan keadilan bertaat. Adapun urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa secara material maupun spiritual. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dan